hanya sebuah titipan aja sebetulnya gitu. Kita lagi dikasih rasa yang hebat banget nih untuk mencintai sesuatu. Indra Sinaga dan naga itu orang yang sama aja, masih banyak mungkin PIMS yang masih nggak, oh Indra Sinaga tuh naga, oh naga tuh namanya Indra Sinaga. Circle itu cukup mempengaruhi referensi musik kita ya gitu. Halo Pips, gue Indra Sinaga dan welcome to Tonisha Talk. Di sini gue bakal spill fun fact tentang lagu terbaru gue, so stay here. Kapan momen Bang Indra Sinaga ngerasa bahwa ini saat yang tepat buat ngerilis karya yang personal di project solo Indra Sinaga? Nah sebenarnya mungkin nggak banyak Pips yang tahu bahwa sebenarnya Indra Sinaga tuh masuk industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo dulu, jadi bukan band. Tahun 2005 waktu itu ada sebuah ajang pencarian bakat namanya Cipta Lagu Populer. Terus si ajang pencarian bakat ini juga dijadikan satu album kompilasi. Nah di situ tuh gue jadi salah satu penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu yang kebetulan karya gue sendiri juga, judulnya Aku di Sampingmu. Waktu itu jadi masuk pertama kali itu sebagai Indra Sinaga dulu. Setelah lagu Aku di Sampingmu itu baru rilis bareng sama teman-teman band, Lila ngeband tuh 14 tahun ngeband. Setelah 14 tahun ngeband dengan Lila, sebenarnya udah sempat juga ngerilis satu project solo di tahun 2018, waktu itu judulnya Menikmati Cinta. 2019 mulai featuring Ada Band, 2020 gabung sama Ada Band, masih ngeband lagi, dan itu kayaknya gue udah mulai mikir oke nih gitu, memang pada saat itu sudah dipersiapkan bahwa dan udah ngobrol juga sama teman-teman Ada Band sebelum awalnya bergabung dengan Ada Band bahwa kayaknya ini juga jadi momen yang tepat untuk mengulangi apa yang udah dibuat dari tahun 2005 itu, punya solo Indra Sinaga. Jadi udah izin lah sama teman-teman Ada Band, udah izin. Terus momennya pada saat itu juga dengan teman-teman Lila udah selesai tuh 14 tahun. Kayaknya ini waktu yang pas untuk melanjutkan project solo sebagai Indra Sinaganya. Dari situ sih sebenarnya. Lagu Lebih Dari Bintang itu ikonik banget buat Bang Indra Sinaga. Nah kenapa Bang Indra Sinaga pengen menghidupkan lagi lagu Lebih Dari Bintang dengan versi yang sekarang? Nah, sebenarnya lagu Lebih Dari Bintang itu jadi lagu yang cukup cukup punya sejarah yang kuat gitu, punya cerita yang personal juga dari liriknya, kemudian dari musiknya juga, dan lagu Lebih Dari Bintang itu yang gue paling ngerasa paling cocok buat di aransemen dengan selera musik gue yang sekarang gitu loh. Jadi secara temponya juga pas, dia nggak terlalu slow tapi juga nggak terlalu upbeat, jadi middle ya, middle. Kemudian notasinya juga ringan dan paling pas aja sih, memang paling pas untuk merepresentasikan Indra Sinaga yang sekarang gitu. Jadi lagunya seru, lagunya juga masih relate dengan anak-anak teman-teman anak-anak muda yang sekarang. Dan emang paling pas aja secara aransemen. Aku lagi seneng banget sama New Wave kan, lagi seneng banget sama 80s. Jadi kayaknya kalau misalnya yang di remake Bernafas Tanpamu atau Detik Terakhir gitu di album lagu yang gue tulis di Lila sebelumnya kan kayaknya nggak cocok. Jadi paling pas emang Lebih Dari Bintang aja sih gitu. Ceritain dong proses kreatif waktu produce lagu Lebih Dari Bintang. Lebih Dari Bintang itu kayaknya ngerjainnya tahun ini tuh September ngerjainnya. Terus waktu itu music producernya namanya Ikai itu keyboardis dari band Ares. Sekaligus dia juga A&R di Alpha Records tempat tempat project solo aku bernaung gitu ya, label tempat aku bernaung. Nah, lebih banyak diskusinya sama Ikai, lebih banyak diskusi sama Rizky. Jadi memang pada saat itu gue request sama Rizky ngasih beberapa referensi gitu, kasih referensi ada Lenny, terus ada The Weeknd, sama AHA mungkin yang era 80s-nya ngasih dengerin AHA juga. Jadi memang pengen banget si lagu Lebih Dari Bintang ini kan, kalau versi yang dengan Lila tuh masih terasa distorsi, masih terasa drumnya tuh yang analog gitu, drum rail. Nah pengen dirubah gimana caranya lagu Lebih Dari Bintang ini terdengar lebih digital, tapi juga nggak beda 180 derajat dengan versi sebelumnya. Paling temponya dinaikin sedikit. Kalau misalnya Pips dengerin versi Lebih Dari Bintang yang dulu sama yang sekarang tuh temponya agak lebih naik sedikit. Kemudian soundnya lebih modern. Bukan mau nggak mau ya, ada penyesuaian juga sih sama selera musik yang sekarang, ada penyesuaian juga mungkin sama sound generasi yang sekarang ada juga. Terus
Rizky waktu itu kasih bagannya, oke nih gitu. Ya udah setelah selesai dia bikin musiknya, kita coba buat take vokal waktu itu take vokal dan memang nggak terlalu banyak ngerubah nada lagu sebenarnya. Ada bagian-bagian tertentu yang beda, misalnya bagian verse 2, kemudian di bagian refrain yang kedua tuh ada bagian-bagian sedikit yang dirubah, tapi nggak sampai benar-benar ngerubah nada yang banyak gitu ya. Sama bagian ending ya mungkin ada yodel-yodel teriakan yang kayaknya seru buat live itu ada di situ sih. Siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan remake lagu Lebih Dari Bintang? Yang terlibat itu produser ya Bang Ade ya. Bang Ade tuh produser Alpha Record, Bang Irip. Kemudian Rizky Ika ini sepertinya lagu Lebih Dari Bintang ini project terakhir dia menjadi seorang musik produser. Terus nggak banyak sih, nggak banyak yang terlibat di project musik Lebih Dari Bintang ini karena memang musiknya digital, jadi Ikai mungkin bisa mengerjakannya sendirian ya. Ikai keyboardis, lagu-lagu tipe-tipe lagu yang digital ini kan biasanya seorang keyboardis bisa ngerjain sendirian sih. Jadi nggak terlalu banyak yang terlibat sih. Selain eksekutif produser dari Alpha Record, kemudian tim dari Alpha Record sama yang paling banyak berkontribusi secara musikalnya Rizky Ares sih. Lirik favorit di lagu Lebih Dari Bintang dan alasannya. Nah, kalau cerita tentang lirik favorit di lagu Lebih Dari Bintang dan alasannya itu buat gue di bagian verse ada liriknya, begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan untukku, untukku, padamu, padamu, hanya padamu. Nah, itu paling favorit. Kenapa? Karena mungkin terdengar sederhana ya, kayak begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan. Nah, buat gue tuh apapun yang terjadi di dunia, gue orangnya sangat-sangat percaya dengan kuasa Tuhan gitu loh. Termasuk soal rasa gitu, soal perasaan yang ada yang kita rasain gitu. Jadi gue benar-benar percaya bahwa Tuhan tuh maha membolak-balikan hati. Nah, di lagu Lebih Dari Bintang ada satu bait yang sesederhana itu, tapi buat gue itu sangat membekas, sangat meaningful juga. Karena emang benar-benar rasa yang mengagumi, rasa cinta banget sama apapun itu ya, sama pasangan, sama keluarga, sama pekerjaan atau apapun lah, sampai mungkin tercetus kata wah dia udah lebih dari bintang nih, lebih dari segalanya. Itu benar-benar hanya sebuah titipan aja sebetulnya gitu. Kita lagi dikasih rasa yang hebat banget nih untuk mencintai sesuatu. Kayaknya itu lirik paling favorit di lagu Lebih Dari Bintang. Katanya Indra Sinaga mau bikin EP, coba spill dong EP-nya kayak gimana. Ini aduh, cita-cita sebagai penyanyi solo tuh yang belum pernah kesampaian sebenarnya punya album sebetulnya. Kalau Pips mungkin ngikutin, sebenarnya Indra Sinaga tuh udah punya 10 single sebenarnya. Udah ada 10 single sejak Aku Di Sampingmu. Aku Di Sampingmu terus lama tuh berhenti kan karena ngeband. Balik lagi solo 2018, Menikmati Cinta, Tuhan Berkata Lain, Kita Yang Beda, Anugerah Terindah, terus Sebuah Pengakuan, Bersabarlah, featuring Rimar itu judulnya Setidaknya Sempat Bersama, terus Nggak Romantis, sama Lebih Dari Bintang, bener udah 10. Tapi nggak pernah punya full album. Nah akhirnya kemarin tuh ada dua pilihan, apakah akan mengcompile lagu-lagu yang udah dirilis sebagai single ini jadi full album Indra Sinaga, atau kita buat lagu baru semua dan kita buat full album Indra Sinaga, atau satu lagi kan Indra Sinaga ini punya lagu-lagu, gue punya lagu-lagu yang memang udah cukup familiar sama audiens musik di Indonesia, tapi bareng sama band gue sebelumnya gitu. Dan itu cukup identik, misalnya Magic, Lebih Dari Bintang, Nggak Romantis, Jantung Hati, terus Dengan Hati, dan lain sebagainya gitu ya, yang udah familiar gitu. Akhirnya kepikiran setelah meremake lagu Nggak Romantis dan Lebih Dari Bintang, yang secara musiknya juga benang merahnya cukup kuat gitu, benang merah 80s-nya kuat, city pop-nya, kemudian new wave-nya juga kuat di situ. Akhirnya gue kepikiran termasuk sama tim Alpha Record sih, kayaknya kita kepikiran membuat sebuah EP Indra Sinaga tapi meremake lagu-lagu yang udah familiar banget dengan Indra Sinaga gitu. Kebetulan kan dua udah rilis tuh, ada Nggak Romantis, ada Lebih Dari Bintang,
Jadi mungkin menyusul, Magic mungkin bisa jadi Magic, Magic menyusul, terus Jantung Hati, Kamu Cantik Kamu Baik, itu bisa dibuat versi Indra Sinaga. Paling paling nggak mungkin EP itu belum apa ya, bukan menjadi sebuah karya yang baru dari seorang Indra Sinaga dengan karya yang baru ya, maksudnya di luar single-single yang udah dirilis. Tapi ini membawa sebuah konsep baru tentang Indra Sinaga dengan lagu-lagu yang mungkin sudah familiar sama Pip semua sebelumnya, tapi dengan versi yang berbeda dan juga jadi pembeda ketika lagu-lagu mungkin seperti Lebih Dari Bintang, Gak Romantis, Magic dibawakan sama teman-teman Lila dan dibawakan oleh project solonya Indra Sinaga sih. Tungguin EP-nya ya. Kenapa lebih pilih city pop dan retro 80-an untuk project solonya Indra Sinaga? Eh, karena memang gue lagi seneng banget sama musik-musik 80-an, musik retro 80-an, dan memang ternyata circle itu cukup mempengaruhi referensi musik kita ya gitu. Referensi musik kita. Jadi pas waktu sama teman-teman Lila dulu senengnya dengerinnya 90s gitu kan, 90-an, 2000-an lah ya, Oasis, Coldplay, The Cure. Kemudian ada The Script, The Calling, terus yang lain-lain lah pokoknya di era itu ya, Sweat dan lain sebagainya gitu. Nah begitu gabung sama Ada Band tuh mulai tuh Mas Dika basisnya Ada Band memperkenalkan dengan lagu-lagu 80-an. Walaupun sebenarnya pernah dengar itu walaupun nggak terlalu intens ya. Misalnya kayak David Foster, kemudian Chicago. Nah kalau Mas Dika tuh kan lebih ngasih referensi 80-annya untuk musik-musik yang melodius lah. David Foster kan melodius, Chicago melodius. Nah, seiring bareng gua tuh lagi dengerin 80-an, gua kok kebawa lagi sama lagu-lagu kayak AHA gitu kan, terus Duran Duran. Dan makin kesini, gua denger-denger lagi, kayaknya band-band yang sekarang misalnya kayak The 1975, terus Lenny, terus beberapa yang lain juga, sound-soundnya juga retrofile, itu juga kok balik lagi ke 80-an ya, kayaknya seru deh. Dan memang gue juga memang senang gitu loh pas dengernya, kayak kok ini fresh ya, kok rasanya seru ya, bukan karena maksain pengen kayak begitu, nggak, memang lagi suka aja. Sama kayak waktu zaman Lila mungkin rilis Magic itu kan lagi dengerin Old City gitu misalnya, lagi dengerin, jadi pengen lagi suka dan bikin kayak itu. Nah sekarang pas ngerjain project Indra Sinaga ya memang lagi seneng sama musik-musik 80s itu, seneng musik-musik new wave 80-an akhirnya. Dan kebetulan beberapa lagu misalnya kayak lagu Gak Romantis, lagu Lebih Dari Bintang, kita coba buat apa namanya, kita ulik-ulik, terus kita coba untuk pakai referensi, pakai aransemen musik 80-an, musik new wave dan city pop itu ternyata nyambung juga, itu punya vibes yang berbeda juga. Jadi ya udah, emang seru di situ, diwujudkan lah jadinya Indra Sinaga tuh city pop sama 80s gitu. Sekarang kan lagi sibuk jadi vokalis Ada Band juga, kemudian solois Indra Sinaga juga. Apa sih tantangan terbesar untuk bisa menjalankan kedua-duanya sekaligus? Nah ini challenging banget sih sebenarnya, challenging banget. Karena memang kenapa gue bilang challenging, karena kan Indra Sinaga di Ada Band juga boleh dibilang baru ya, walaupun sebenarnya bergabungnya udah dari 2020, tapi Ada Band sendiri tuh baru ngerilis full album bareng gue tuh tahun ini juga, Agustus lah, bulan Agustus 2025 tuh kita baru rilis full album judulnya Love, Hope, and Reality. Jadi tantangannya adalah gimana caranya Ada Band dengan formasi yang terbaru ini bisa seiring sejalan bareng dengan Indra Sinaga, di mana gue tetap harus memberikan energi yang sama-sama 100%. Nah, itu kan itu lumayan kan masalah. Mungkin gimana caranya fisik tetap fit, kemudian gimana caranya ngutak-atik referensi biar nggak tercampur baur juga antara Indra Sinaga sama Ada Bandnya, termasuk semakin spesifik style di atas panggungnya kayak apa gitu, kostumnya kayak apa. Indra Sinaga tuh kostumnya gimana sih, atau pas jadi vokalis Ada Band kayak apa sih, kan itu juga mungkin kalau kita bicara masalah branding kan itu juga sangat penting buat dipikirkan, dan itu jadi tantangan tersendiri juga. Jangan sampai orang mungkin Pips bingung ketika Indra Sinaga manggung, nih manggung Ada Band apa Indra Sinaga solo nih, atau jangan-jangan ini kayaknya Lila deh. Banyak yang belum tahu juga gitu kan, banyak yang belum tahu kalau Indra Sinaga sebenarnya mungkin udah nggak di Lila. Indra Sinaga dan Naga itu orang yang sama aja, masih banyak mungkin Pips yang masih nggak, oh Indra Sinaga tuh Naga, oh Naga tuh namanya Indra Sinaga. Nah itu juga kan jadi tantangan tersendiri. Tapi memang tantangan-tantangan itu tetap apa ya, tetap
Gua dan tim coba buat memilah-milahnya buat dihadapin juga karena itu bagian dari keseruan ketika gua menjalankan setiap project itu, baik itu bersama ada band, terus atau apa namanya untuk project solo Indra Sinaganya. Jadi itu memang challenge yang memang harus ditaklukkan dan itu bagian dari game ini sih. Seberapa ngaruh sih olahraga golf dan futsal atau mini soccer tuh terhadap musisi? Sebagai musisi ya, sebagai musisi. Pengaruhnya kalau buat gue pribadi sih, kalau misalnya futsal atau mini soccer itu kan lebih ke kardio ya, itu berpengaruh ke stamina di atas panggung tuh pengaruh kan. Terus kalau misalnya golf itu, golfnya agak unik sih. Sebenarnya golf ini buat gue pribadi tuh bisa jadi booster buat percaya diri, kemudian bisa jadi booster juga untuk melatih kesabaran, apalagi ya, lebih tenang di atas stage juga jadi lebih tenang, lebih menguasai panggung itu juga bisa berpengaruh karena memang 18 hole kita di atas lapangan golf gitu ya bisa sekitar 4 sampai 5 jam di lapangan golf. Kemudian harus fokus dengan diri sendiri, harus bisa menguasai emosi, mungkin lagi marah, lagi bagus, terlalu pede atau mungkin ngerasa terlalu hype juga nggak bagus juga, atau lagi down gimana caranya pada saat lagi down tetap harus bisa fokus, tetap harus mukul bola sampai selesai, gimana bisa menyelesaikan pertandingan sampai selesai, menyelesaikan game sampai selesai itu juga cukup memberikan dampak yang positif buat musisi di baik itu di atas panggung maupun di proses berkarya sih sebenarnya kalau golf. Masih rajin golf apa enggak dan apa yang bikin betah sama olahraga itu? Kayaknya kalau lihat warna kulitnya udah ketahuan. Ini tadinya segini nih. Tuh. Tadinya sama nih. Sekarang belang. Nih kalau mau lihat nih perbedaannya. Nah tadinya gini. Gue main golf tuh sebenarnya baru sih, baru 1 tahun sebenarnya, baru 1 tahun. Jadi startnya itu September 2024. Walaupun dikenalkan sama golf tuh dari 2020 sebetulnya pas pandemi, dan cukup banyak juga teman-teman yang baru mulai golf pas pandemi kan, jadi golfer pandemi. Tapi pada saat dikenalkan driving golf pas pandemi tuh nggak terlalu tertarik gitu, kayak ini olahraga kayaknya nggak cocok nih gitu. Tapi pas 2024 September memberanikan diri untuk ikut turnamen padahal nggak bisa main, padahal benar-benar belum bisa main, ternyata kok seru ya, kok ada penasarannya. Setelah beberapa kali turun ke lapangan golf tuh kayaknya olahraga golf tuh olahraga game yang paling mendekati sama kehidupan, sama real life sih gitu. Jadi benar-benar yang lawannya diri sendiri, terus misalnya satu pairing ada 4 orang nih. Yang paling jauh mukul pertama belum tentu dia akan finish atau dengan skor paling bagus. Yang mukul pertama jelek belum tentu pukulan kedua dia juga akan jelek juga, atau justru bisa jadi dia pemenangnya. Startnya bisa sama-sama, hasilnya bisa beda. Terus posisi mukul bisa berbeda tapi hasilnya juga mungkin bisa sama. Ngelihat ataupun terlalu fokus dengan permainan teman satu pairing juga akan bisa jadi mempengaruhi mental terhadap permainan sendiri. Itu kan pengaruh cukup relate sama kehidupan nyata kan itu. Gimana caranya pas lagi down tetap masih bisa fokus untuk nyelesain atau tetap mukul bola, itu juga hampir mirip sama real life. Gimana situasi lagi down, lagi fisik lagi lelah tapi mungkin tugas banyak tetap harus diselesaikan. Terus tentang kesabaran juga, tentang mau belajar, tentang komitmen. Kayaknya golfer tuh yang bisa tee off-nya misalnya mainnya jam 5.30 atau jam 6 pagi, dia bisa bangun jam 3, jam 4 demi komitmennya dia datang harus on time. Itu juga kan jadi salah satu hal yang buat gue pribadi kayaknya golf nih terlalu relate sama kehidupan nyata sih. Jadi engagementnya cukup tinggi gitu. Next kegiatannya ada apa nih? Next kegiatan yang paling dekat tadi IP Indra Sinaga. Kegiatan yang paling dekat itu IP Indra Sinaga. Terus ada band kan, kita baru rilis album Love Hope and Reality. Jadi setelah kemarin kita rilis Tak Semudah Itu, kita akan ngerilis single kedua lagi dalam opsi pilihan antara Selalu Ada, terus Hey Yaya, dan ada Luruh, antara 3 lagu itu.
Kemudian lagi kuliah sekarang, lagi kuliah lagi, jadi lagi pusing sama tugas-tugas kuliah nih. Lagi merayu dosen, tolong tugasnya turunin, tolong tugasnya kurang-kurangin dong Pak. Bu, tolong biar kuliahnya bisa cepat selesai. Itu sih. Thank you banget buat Pips dan teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa dengerin single terbaru Indra Sinaga, Lebih Dari Bintang, di semua digital platform favorit kamu semua. Sukses selalu buat semuanya. See you, bye-bye.